Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Du akan bawakan sebuah alur cerita yang berjudul Indomitable Martial King. Dari kata Indomie, kita semua tahu lah kalau table meja, martial sendiri bela diri, dan king adalah raja. Yang artinya raja dari Indomie rebus mungkin sedang belajar bela diri di atas meja. Maksud Mimin, seputar reinkarnasi gitu. Sebelum memasuki part pertama, alangkah baiknya Bang Du roasting pantun terlebih dahulu. Buah pepaya, buah kedondong. Woi, subscribe dong. Wajah. Yap, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Saat itu, perang besar terjadi di sebuah kekaisaran bernama Antares, ibu kota Rivenheim. Hampir di setiap sudutnya benar-benar hancur sekaligus terbakar. Itu semua karena perang besar antara dua kubu yang berseteru, yaitu aliansi para hero melawan sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh mage kegelapan. Dan adapun orang-orang mengenalnya dengan sebutan Evil Demon King. Kemudian di dalam perang tersebut, Demon King berakhir mensummon berbagai macam monster maupun Evil Demon. Dan ia pun terus mencoba melawan seiring berbagai macam serangan yang mereka berikan. Ia sudah terlihat seperti kiamat besar tentunya. Sebenarnya peperangan itu telah memakan 2 juta jiwa dari pasukan hero yang berusaha menyerang. Adapun 200.000 anggota dari White Ring Magic Attack berakhir tewas di dalam insiden tersebut. Jadi 300.000 orang juga terluka ya. Demon King, dia telah membawa negara kita menuju kehancuran. Tapi tak masalah dengan semua kejahatan yang ia lakukan, karena hari ini Evil Demon King akan segera mati di tangan para hero yang sesungguhnya. Sementara itu, di pusat Great Demonic Palace Gairak, tepatnya Hall of Abyss, beberapa orang tengah bersih tegang melontarkan berbagai macam keresahan yang mereka rasakan. Ingatlah, semua kejahatanmu pasti akan berakhir hari ini. Sudah saatnya kau menemui ajalmu, Evil King. Dan adapun orang tersebut ialah hero all-round, yaitu Alex von Hallen. Sebenarnya mereka semua hadir untuk menghancurkan seorang pemimpin dari kekaisaran, sehingga berbagai macam tuntutan terus mereka lontarkan mewakili adanya perasaan kecewa yang mereka simpan. Dan adapun orang yang mereka maksud adalah Demon King, seorang kaisar dari kekaisaran Antares, yaitu Ravenheart World Antares. Demon King, jika kau bersikukuh, kami akan menghabisimu dan menutup sejarah Dark Empire ini. Dan adapun orang tersebut adalah Sword Sign Cyrus. Sebenarnya Ravenheart sendiri merupakan seorang pendiri kekaisaran Antares, dan ia pun jelas merasa kecewa karena mereka semua menyebut Antares dengan istilah Dark Empire. Jika memang bukan, lalu kenapa kau membesarkan demon di sini? Sebaiknya akan kubunuh kau supaya para demonic nature juga menghilang. Yang mana orang tersebut merupakan Martial King bernama Teslon. Sebenarnya demonic nature memang terlihat mengerikan, tapi mereka semua selalu diperlakukan buruk di sepanjang hidup mereka. Dan karena itulah Ravenheart mengajarkan cara membalas apapun perbuatan yang dilakukan manusia. Lalu apa kalian sudah mengalahkan pasukan Foreverly King? Ya, seperti yang kau lihat, para Ogina itu jelas bukan tandingan dari kehebatan pedangku. Apa? Mungkinkah kau membunuh warrior Orc Tathit? Sebenarnya tanpa pengetahuan mereka, para Orc merupakan spesies tak bersalah yang bekerja sebagai hunter maupun gatherer. Mereka memang terlihat barbar, namun selalu melindungi yang lemah dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Jika troll yang menjijikkan itu termasuk Foreverly King, dirinya mungkin sedang membayar dosa yang ia perbuat.
Oh, mungkinkah Garut Adhilka? Sial, dia mungkin menyeramkan. Tapi mereka hanyalah pecinta alam yang fokus pada spiritualitas. Tak lama berselang, seseorang saintis bergegas menegaskan bila telah mengirim Evil Dwarf yang menyembah God of Dark ke sebuah pengadilan. Dan adapun dirinya ini bernama saintis Alien. Dalam hati Demon King jelas merasa begitu kecewa. Bagaimana bisa Mechlin berakhir tewas dan Alport dianggap sebagai penyembah dewa kegelapan? Jadi selain The Slayer dan 12 dewa, semua dianggap makhluk iblis di mata mereka. Wah, jika dilihat dari kekuatanku, tak mungkin juga kan Dark Elf itu berakhir selamat. Yang mana orang tersebut merupakan seorang mage of light bernama Jade Arslit. Memahami jika Sirius berakhir mati di tangan mereka, Demon King semakin merasa emosi, merasa sangat muak dengan seluruh perbuatan yang tak berdasar. Lalu apa sekarang kalian kemari meminta untuk dibunuh? Wah, lihatlah, sepertinya Demon King sudah menunjukkan sifat aslinya. Kemudian menurut Rivenheart, semua ini benar-benar keterlaluan. Dirinya telah memaafkan jika pohon-pohon elf dihabisi untuk kepentingan para manusia. Bahkan mereka pun dijadikan budak secara paksa. Sehingga semua ini semakin meyakinkannya bila membunuh mereka semua merupakan keputusan akhir yang harus segera ia tetapkan. Akan kami balas semua kematian prajurit menggunakan pedang ini. Jadi bersiaplah kau Demon King. Memahami pernyataan tersebut, Demon King merasa sangat kecewa. Bagaimana bisa mereka tetap tak menyadari seluruh kesalahan fatal yang telah mereka lakukan? Sebenarnya Alec masih tetap menuduhkan bila perubahan yang terjadi merupakan kekuatan gelap yang ia miliki. Karena bagi mereka semua, spesies otherworldly hanyalah sekedar spesies kegelapan, yang harus selalu hidup sebagai budak tentunya. Dan karena itulah manusia membunuh mereka karena dianggap pantas menerimanya. Wah, jika memang begitu, baiklah, akan kuturuti mau kalian. Dengarlah, mulai sekarang akan kuubah diriku menjadi seorang Demon King seperti yang kalian inginkan. Dan adapun orang tersebut adalah Evil Demon King bernama Rivenheart. Sebenarnya Rivenheart hanyalah grid mage biasa, dan selama ini para manusia tak menganggap spesies otherworldly memiliki posisi sejajar dengan mereka semua. Ya dianggap remeh gitu. Saat itu elf dianggap sebagai pelayan cantik yang berumur panjang. Kemudian dwarf merupakan budak yang pandai di dalam penggalian. Orc dianggap cocok untuk melakukan pekerjaan kasar, dan adapun troll digunakan oleh mereka sebagai bahan untuk healing potion. Sehingga mereka semua terus dianggap sebagai budak, tak memiliki keinginan pribadi ataupun perasaan lain yang mungkin mereka simpan. Hingga di suatu titik Rivenheart mulai mempelajari budaya mereka yang mulai terlupakan, mencoba mendekati mereka semua sekaligus belajar mengenai beberapa teknik aneh yang mereka gunakan. Sehingga dengan menggabungkan beberapa pengetahuan tersebut, untuk pertama kalinya di dalam sejarah dunia, seseorang mage berhasil mencapai 10 circle magic. Dan karena itulah pandangannya kini mulai berubah seiring berjalannya waktu, berusaha menyelamatkan mereka semua dari tekanan perbudakan yang mereka terima. Sehingga berkembangnya wilayah Antares tak lagi mampu ia sembunyikan, membuat para manusia lain mulai mengirim pasukan untuk sebuah perang besar yang tak pernah ia inginkan. Sehingga saat itu manusia-manusia tersebut terus memberikan berbagai macam serangan. Tapi karena Rivenheart selalu mencoba membalas, secara tak sengaja dirinya malah berhasil memperbesar wilayah tersebut, membuat mereka semua semakin makmur dan juga terus berkembang. Maka semua itu berakhir dengan
dan terbentuknya sebuah kekaisaran yang begitu besar. Dan saat itu kekaisaran itu bernama Antares. Ya bukan berarti dirinya membenci manusia, karena ia pun juga percaya bila spesies otherworldly tak lebih inferior dibanding manusia umumnya. Namun saat itu di mata manusia lain mereka semua tampak berbahaya, harus segera dilakukan eksekusi sebelum sebuah bencana lain mungkin mulai menghampiri mereka semua. Ya, aku cukup paham karena prajuritku terdiri dari orc dan goblin. Tapi membunuh wargaku untuk alasan seperti itu, ini jelas tak bisa diterima. Sehingga saat itu sebuah eksekusi lain segera ia lakukan juga, membuat seseorang hero bernama Alex harus berakhir terkapar akibat sebuah serangan dahsyat yang ia lakukan. Yang mana itu berarti semua gabungan para hero telah tumbang di tangannya, menyisakan seseorang kuat lain yang sama sekali tak ia duga. Jadi sekarang hanya Martial King Teslon saja yang tersisa. Sial, tak salah juga, dirinya dikenal karena fisiknya yang kuat bukan? Lalu apa kau pikir aku akan menyerah? Baiklah, untuk pertarungan kali ini aku akan benar-benar all in menggunakan kekuatanku. Memahami posisi tersebut, Teslon segera melesat maju, menghajar dengan kekuatan dahsyat, meledakkan apapun yang ia targetkan. Namun saat itu Demon King berhasil menghindari serangan, mencoba meloloskan diri dari gempuran Teslon yang terus-menerus menerjang. Hingga di suatu titik sebuah pukulan lain berakhir menghancurkan bangunan tersebut, membuat Ravenheart harus berhati-hati mengamati betapa dahsyatnya serangan fisik yang Teslon lesatkan. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Teslon dengan cukup cepat berhasil menyusulnya, muncul tiba-tiba di bagian samping dengan sebuah serangan lain yang cukup mengejutkan. Sontak sebuah magic pertahanan segera Ravenheart ciptakan juga, berusaha secepat mungkin meminimalisir adanya sebuah kekuatan gila yang Teslon lesatkan. Dan BAMS! Yang mana serangan tersebut mendarat tepat di kepalanya. Ia tetap sukses menghancurkan barrier itu tentunya. Sial, apa yang kau lakukan? Apanya ini kemampuanmu? Iya, sesuai yang diharapkan dari pemimpin Evil Demon. Sial, tapi kurasa tulang belakangku. Lalu bagaimana bisa aku menang dengan kondisiku sekarang? Akan kusudahi semua ini dan akan segera kukirim kau ke tempat penghakimanmu. Tak lama berselang, secara perlahan Teslon bergegas maju. Di sisi lain, Ravenheart benar-benar tak kuat, memilih untuk menyerah atas sebuah pertandingan yang mereka lakukan. Yang mana itu semua tak berlaku untuk Martial King Teslon yang akan tetap membunuh penjahat sesuai dengan seluruh tekad yang kini ia miliki. Ia akan berhasil mengembalikan rantai takdir tentunya. Jadi jika aku menyerah, dia akan kembali menjadikan mereka budak ya. Memahami hal tersebut, Ravenheart kini tak ingin kembali menyerah, mencoba bertaruh pada kekuatan lain, mengeluarkan sebuah artefak sihir kuno yang ia temukan di sekitar reruntuhan. Bahkan untukku yang menguasai 10 circle, aku memang masih gagal menganalisis item ini. Tapi tak ada salahnya jika aku coba. Baiklah, Time and Space Regression Spell. Yang mana saat itu mantra memutarbalikkan waktu segera ia rapalkan, mencoba melawan adanya garis takdir dengan sebuah item aneh yang ia temukan. Di sisi lain, Teslon benar-benar merasa resah mengamati adanya aura kekuatan yang Demon King ciptakan. Sehingga saat itu dirinya bergegas melesat maju, memberikan sebuah serangan dahsyat dengan seluruh kekuatan yang masih ia simpan. Dan ia pun sama sekali tak ingin menyerah, terus mencoba menggagalkan teknik tersebut dengan coba mendesak Ravenheart sekuat tenaga. Ia membuat kedua kekuatan tersebut berakhir berbenturan, saling beradu, menghasilkan sebuah ledakan besar yang tak mereka duga. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana sebuah rumah kayu kini malah mulai terlihat dengan dibumbui suasana asri yang terasa menyejukkan. Mungkinkah sekarang aku masih hidup?
Cih, sial. Aku tahu kalau aku jenius, tapi mantra yang setengahnya saja bahkan belum kuartikan. Terserah lah. Kurasa aku benar-benar berakhir melompati garis waktu. Tapi ngomong-ngomong, di mana ini? Lalu kira-kira berapa sih usiaku sekarang? Yang mana saat itu Ravenheart masih belum menyadari bila dirinya malah berakhir kembali di tubuh seseorang yang berbeda. Merasa cukup segar dengan beberapa penampilan menawan yang coba ia perhatikan. Wah, garang sekali tubuhku. Bukankah mereka semua akan mulai merasa iri? Tapi ngomong-ngomong, siapa sih kau ini? Sebenarnya saat itu Ravenheart benar-benar merasa bingung. Bagaimana bisa dirinya memiliki tubuh berotot dipenuhi luka dan perut six pack? Dan ia pun kini mulai teringat bila dengan tubuh yang lalu dirinya tetap tampan, mampu menarik bermacam wanita di kehidupannya. Sehingga semua itu jelas membuatnya semakin penasaran. Mungkinkah time and space regression spell berakhir gagal? Dan ia pun malah mulai terjebak di sebuah tubuh aneh dari seseorang yang tak ia kenal. Lalu apa sekarang, masa kini atau masa lalu ya? Kalau ku amati alis tebal berwarna coklat dan mata yang terlihat gigih ini. Sial, mungkinkah aku sang Martial King Indomitable Teslon? Jika memang ini benar. Belum juga selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan kini seseorang segera memanggil nama tersebut. Ia membuat Ravenheart benar-benar merasa terkejut pastinya. Wah, kurasa matahari sudah lumayan tinggi. Lalu kenapa kau masih saja di sini? Mengamati pemandangan tersebut, Ravenheart merasa bingung dibuatnya. Ada apa denganmu? Kenapa kau tak segera keluar? Kurasa ini waktu yang cocok untuk kita bersenang-senang, bukan? Apa dia masih jenis manusia? Sial. Maaf, siapa Anda? Mendengar pernyataan tersebut, dirinya sedikit memastikan mungkinkah Teslon mengalami amnesia seperti sebelumnya. Tapi aku benar-benar tak tahu siapa kau. Kau memang sering menggunakan alasan ini. Tapi kenapa tak kau coba dengan ide yang lain sih? Sudahlah, kau pasti paham bila alasan ini sudah tak lagi bekerja untukku, bukan? Dan akhirnya sebuah paksaan lain kini mulai datang menjemputnya. Bergegas pergi jalan-jalan sesuai dengan seluruh jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hati Ravenheart kini mulai menyadari bila orang tersebut merupakan martial art terkuat yang pernah ia ketahui. Dan adapun orang tersebut merupakan guru yang Teslon miliki, bernama Martial King Gerard Chrome Protes. Tapi tunggu Pak Tua, kita mungkin salah paham. Jadi kenapa aku diikat di sebuah pohon seperti ini? Tak lama berselang, Gerard segera mengikat mulutnya, merasa cukup muak dengan seluruh ucapan aneh yang Teslon katakan. Dan ia pun kini mulai bersiap dengan beberapa bambu lain yang telah ia genggam. Sial, matilah aku. Dan bams, yang mana saat itu sebuah pukulan manja segera Gerard lesetkan menjadi sebuah titik awal dari pelatihan intens yang telah ia siapkan. Dalam hati Ravenheart benar-benar merasa bingung bagaimana bisa dirinya berakhir terjebak di situasi yang tak ia pahami. Hingga tak lama berselang, beberapa pukulan lain kini mulai Gerard lesetkan juga. Ia membuat Ravenheart jelas tak mampu menjelaskan apapun tentunya. Siris, sepertinya aku akan mati dalam kondisi seperti ini. Kemudian menurut Gerard, dirinya ini cukup merasa penasaran bagaimana bisa Teslon terasa lebih lembut tak seperti biasanya. Dalam hati Gerard cukuplah memahami bila klan Unbreakable selalu sederhana, bodoh sekaligus berlebihan. Jadi sudah menjadi kewajaran bila salah satu murid yang ia miliki kehilangan ingatan di proses latihan. Ya, meskipun begitu, bukan berarti aku tak memiliki solusi, bukan? Dan akhirnya beberapa amukan lain merupakan pemulihan otak yang ia maksudkan. Ia membuat Ravenheart terus kembali meronta dan masih tak memahami seluruh situasinya.
Oh, alasan manusia bergantung pada senjata dan armor karena mereka lemah. Jadi ya bersiaplah kau melampauinya. Kemudian menurut Gerard, manusia itu seperti besi baja. Semakin diajar maka akan berubah menjadi semakin kuat. Sial, omong kosong apa lagi sekarang? Mungkinkah ini yang dimaksud salam olahraga? Teslon, yakinlah kau adalah murid yang kupilih. Jadi percayalah, kau akan melewati batasmu suatu hari nanti. Dalam hati Gerard cukuplah memahami tak semua besi bisa berubah menjadi baja. Maka tak semua orang mampu berubah menjadi kuat seperti apapun yang mereka duga. Teslon, akan kuhentikan jika kau memang tak mampu. Dan Bams! Tapi aku tetap yakin terhadap pilihanku. Dan akhirnya berbagai macam pukulan liar semakin menghujam tepat di seluruh tubuhnya. Pikirkan samudra, laut, ataupun gunung yang selalu membentang. Sial, omong kosong macam apa ini? Tapi ngomong-ngomong soal laut, ya aku merasakan gunung-gunung berada di atasnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, pelatihan berlalu begitu saja. Dan ia pun benar-benar bersyukur masih tetap utuh sama seperti sebelumnya. Ia membuat Rivenheart menyerah tanpa sempat mengatakan apapun itu yang ia maksudkan. Hingga tak terasa waktu pun kini terus berlalu, yang mana Rivenheart kini mulai tersadar di sebuah kolam pemandian dengan dipenuhi ramuan obat yang telah Gerard siapkan. Itu semua seakan besi baja yang harus segera didinginkan setelah proses tempa selesai dilakukan. Sebenarnya dengan metode tersebut kekuatan tubuh akan terus meningkat. Semua itu karena tubuh kembali pulih sebelum rasa sakit berangsur datang menyelimutinya. Ya, dibantu dengan kekuatan aura maupun ramuan herbal pastinya. Sial, pantas saja saat aku melawan Teslon, tubuh itu benar-benar kokoh. Jadi dia selalu berlatih sejak kecil ya. Dan aku cukup yakin sih jika ini adalah masa lalu. Dalam hati Rivenheart kini mulai penasaran, mungkinkah di satu dimensi bisa terdapat dua jiwa yang sama dan berlangsung hidup berdampingan? Atau terdapat hipotesis lain seperti adanya jiwa Martial King Teslon yang malah bersemayam pindah di tubuhnya, yang mana semua itu jelas semakin memusingkannya, merasa sangat resah dengan berbagai macam pertanyaan yang tak terpecahkan. Baiklah, mungkin suatu hari nanti akan kutemui tubuh asliku. Wah, bagaimana kondisi tubuhmu? Jika kau merasa segar, habiskan ini sekarang. Kemudian menurut Gerard, tubuh yang bekerja keras harus selalu dipenuhi dengan nutrisi. Semua itu karena jadwal pelatihan yang benar-benar intens dan sangat melelahkan. Sehingga saat itu berbagai macam pelatihan berakhir Rivenheart lakukan juga. Merasa sangat lelah dengan seluruh jadwal gila yang terus-menerus memaksa. Dan ia pun masih terus disiksa hingga titik darah penghabisan. Dalam hati Rivenheart sangatlah memahami jika dirinya tak pernah berlatih keras karena ia pun merupakan seorang magician. Sehingga semua itu cukup menyerang mental, merasa sangat muak ingin segera kabur secepatnya. Sebenarnya suatu aturan tetap yang menjadi dasar di dunia bila setiap jiwa memiliki keunikan masing-masing sekaligus tak serupa. Maka bila dipikir sekali lagi, hingga 10 tahun waktu mendatang, Rivenheart sekarang masih belum menjadi seorang magi, melainkan masih menghabiskan waktu untuk belajar di Tower Delvia. Namun jika di tubuh tersebut terdapat jiwa Teslon, mungkin saja di suatu hari nanti dirinya memilih datang menemuinya. Ya karena tubuh lemah tersebut tak terlalu cocok dengan pelatihan Unbreakable yang ia pelajari. Dan ia pun cukup merasa yakin bila takkan pernah ada solusi untuk membuat Teslon mampu melatih apapun itu yang ia bayangkan. Tapi prioritasku sekarang adalah kabur secepat mungkin.
Dan akhirnya Ravenheart berlari sekuat tenaga mencoba meloloskan diri dari sebuah neraka kejam yang tak ia sukai. Yo muridku, semangat sekali kau ini. Mungkinkah kau sedang jogging di malam hari? Sebenarnya proses kabur kali ini merupakan kegagalan Ravenheart yang ke-9 kali, dan itu semua membuat Geralt merasa bingung dengan seluruh kondisi aneh yang ia alami. Tapi aku sungguh bukan Teslon, namaku Ravenheart dan aku ini jelas seorang magi. Jadi ini episode selanjutnya ya. Terakhir kau bilang dari dunia lain. Bahkan kau pernah bertemu dengan naga maupun dewa bukan? Lalu kau sempat berkunjung di benua timur yang disebut wilayah Murim. Tapi dari cerita utama, bila kau menceritakan berinkarnasi, wah, aku rasa kau memiliki bakat lain dalam sastra. Jadi saatnya kau kembali tidur bukan? Dan akhirnya berbagai rencana lain harus mulai Ravenheart siapkan. Begitu sangat ingin kabur dari seluruh siksaan kejam yang terus ia berikan, ia berakhir tetap diseret masuk pastinya. Dan ya, sampai di sini dulu guys alur cerita Indomitable Martial King di part pertama. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.